Jadi sebenarnya ini bagaimana Amerika Serikat itu berusaha keras untuk melawan dari pengaruh negatif yang cukup-cukup dalam ya dari penyebaran virus corona hampir ke 119 negara saat ini dengan yang sudah positif sekitar 125.000 orang atau terjangkiti. Jadi bagaimana upaya ini karena apa? Karena ini virus corona kan datang cukup tiba-tiba di tengah kondisi global juga keuangannya dalam posisi kurang begitu bagus. Dalam posisi pelemahan pertumbuhan perekonomian dari negara maju maupun negara berkembang. Jadi begitu berat sehingga kita bisa melihat perlawanan ataupun antisipasi yang luar biasa sampai kemudian The Fed menurunkan hingga 0% suku bunganya. Jadi sampai dengan sekarang sudah 100 basis point dilakukan penurunan. Di samping itu juga ada quantitative easing yang disediakan bukan hanya di Amerika, juga di Eropa. Di Amerika 700 miliar US dollar, di Eropa 120 miliar euro. Jadi ini menunjukkan bahwa bagaimana upaya sangat keras karena memang di sisi pasar itu terjadi penurunan yang sangat signifikan di pasar saham, kemudian juga yield juga mengalami penurunan hingga ke level 0%, bahkan ada yang negatif. Dan diharapkan ini tentu saja obat yang cukup manjur bagaimana untuk mengcounter dampak dari double impact tersebut terhadap perekonomian di negara maju maupun negara berkembang. Obat yang cukup manjur. Lalu bagaimana efeknya bagi industri keuangan global dari dalam negeri? Industri keuangan global tentu saja akan lebih akomodatif dan akan mengikuti apa yang terjadi di global. Sebut saja Bank Sentral Indonesia punya potensi yang sangat besar ataupun peluang yang sangat besar untuk kembali menurunkan suku bunga acuannya dari 4,75 kepada 25 basis more ataupun 50 basis more barangkali ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ini sudah merupakan gejala global yang kemudian negara berkembang seperti Indonesia juga akan berada pada posisi di mana environment-nya suku bunga rendah, kemudian lebih banyak melakukan inisiatif-inisiatif untuk memberikan stimulus kepada bangkitnya dunia usaha kembali, karena memang cukup berat rasanya kalau kemudian tidak dilakukan support dari government ataupun bank sentral. Dan saya pikir Indonesia juga akan halnya seperti itu. Dan ini peran juga mesti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk kembali menjadi pilar kebangkitan ataupun melawan dari keterpurukan ekonomi seperti itu. Artinya stimulus yang diberikan oleh pemerintah kemarin ini sudah ada 2 stimulus begitu. Yang pertama 10,3 triliun, lalu yang kedua juga lebih dari itu. Ini tidak cukup juga begitu ya Pak? Ya, jadi artinya ini adalah bagian dari upaya yang bertahap menurut saya. Karena memang permasalahannya yang terjadi di global maupun di dalam negeri, pasarnya terutama ya itu cukup besar sekali. Karena double impact seperti yang saya katakan tadi, di tengah keterpurukan perekonomian ada lagi wabah virus corona yang juga semakin memperberat dan memperparah proses recovery dari global maupun Indonesia. Sehingga yang dilakukan yang sekarang adalah bagaimana secara konstruktif, sistematis, dengan menerapkan stimulus, penurunan suku bunga, memberikan support, termasuk pemangkasan pajak juga yang terjadi di Amerika. Ini adalah bagian dari upaya. Nah, bagaimana mengenai keberhasilannya tentu saja akan dilihat satu persatu ya. Jadi bagaimana nanti pengaruhnya terhadap pasar keuangan, apakah kembali kemudian menjadi tenang, apakah kemudian masih dalam posisi kepanikan yang luar biasa dalam. Dan kalau saya pribadi melihat bahwa yang terjadi di pasar saham maupun pasar obligasi maupun pasar keuangan, itu lebih banyak excessive fear ataupun kepanikan yang sangat berlebihan, tetap tanpa memandang bahwa apakah kemudian secara fundamental ini memang demikian atau tidak. Jadi sudah menjadi sangat irasional. Tentu saja kebijakan-kebijakan yang digelontorkan atau diterapkan oleh negara maju maupun Indonesia akan sedikit demi sedikit membuat suasana yang secara psikologis mengalami ketakutan menjadi lebih rasional. Itu yang mungkin akan pertama kali harus diatasi.